siap melayani dalam demokrasi, jaga persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat dalam suasana pandemi, tetap fit, tetap produktif. Teruslah berkarya, teruslah berkontribusi untuk Ibu Pertiwi. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman melaksanakan satu tugas mulia sebagai orang tua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh ayah bunda yang baru memiliki baby, baru memiliki putra dan putri. Selamat, semoga putra-putrinya bisa menjadi putra-putri yang soleh solihah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan memberikan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Nah, ada satu kewajiban mulia kita sebagai orang tua, yaitu membuatkan akte kelahiran. Akte kelahiran adalah hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya atau oleh walinya, dan negara wajib memberikan akte kelahiran itu bagi semua anak Indonesia. Sekali lagi, bagi semua anak Indonesia, apapun kondisi orang tuanya, seperti apapun kondisi perkawinan orang tuanya. Nah, di Indonesia kita sudah mendesain, pemerintah sudah menyusun regulasi untuk melindungi hak anak. Sejak di Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Permendagri 109 tahun 2019. Akte kelahiran sebagai hak anak, maka negara wajib memberikan akte kelahiran itu kepada semua anak Indonesia. Anak umur 0 tahun, mulai bayi baru lahir, wajib negara memberikan akte kelahirannya sampai umur 18 tahun. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sekarang membuat akte kelahiran sangat mudah. Tidak lagi syaratnya berbelit-belit. Silahkan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua datang ke Dinas Dukcapil. Petugas Dukcapil akan membantu. Tidak dipungut biaya, alias gratis. Beberapa daerah sudah mendistribusikan dan mendelegasikan pembuatan akte kelahiran di tingkat kecamatan. Silahkan diurus di kecamatan. Beberapa daerah seperti DKI Jakarta membuat akte kelahiran cukup di kelurahan. Dan sekarang pemerintah sudah menginisiasi hal bagus, pembuatan akte kelahiran secara online. Dokumen persyaratannya dikirim secara online. Nanti akte kelahirannya juga dikirim ke email ayah bunda. Ini sudah diatur di dalam berbagai peraturan Menteri Dalam Negeri. Dan sekarang akte kelahiran di Indonesia dibuat dengan kertas putih A4 80 gram. Ini sah sesuai di Permendagri 109 tahun 2019. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, ada beberapa model akte kelahiran di Indonesia. Yang pertama, akte kelahiran yang lama sekali, ya, masih diketik manual, kemudian ada ditandatangani kepala dinas dan ada capnya, itu sah. Kemudian akte kelahiran yang berikutnya dengan kertas security printing, diketik dengan komputer, ada capnya, ada tanda tangan kepala dinas, itu juga sah. Kemudian ada model yang keempat dengan kertas security printing dan tanda tangan elektronik, tidak ada capnya, itu juga sah. Sekarang yang paling baru, kemudahan yang diberikan oleh negara dalam bentuk kertas putih biasa dengan tanda tangan elektronik, dan itu juga sah. Jadi Bapak dan Ibu, Ayah Bunda semuanya, sahabat semuanya, kita harus memahami perkembangan ini. Dengan semua kemudahan itu dijamin. Yang terakhir, dengan kertas putih biasa, dengan tanda tangan elektronik, itu tidak mudah dipalsukan.
Sebab ketika ada yang memalsukan, langsung bisa diketahui keasliannya atau kepalsuan dari dokumen itu. Ayah bunda, sahabat semuanya, untuk membuat akte kelahiran, sejak Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018, persyaratan yang dulu sangat banyak sekarang sudah dipotong, disederhanakan. Syaratnya satu, cukup fotokopi KTP elektronik. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga. Ketiga, fotokopi buku nikah. Bagi yang belum punya buku nikah tetapi sudah menikah alias nikah siri, nanti membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai suami istri. Dan yang terakhir, surat keterangan kelahiran dari rumah sakit. Bila lahir di rumah, cukup membawa atau dibuatkan SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, bayi itu adalah anak ayah dan bunda. Boleh dilengkapi dengan pengantar RT dan RW. Nah, persyaratannya sangat mudah. Untuk itu, maka yang pertama sekali harus dibawa adalah kartu keluarga. Mengapa? Karena di Indonesia ada banyak model akte kelahiran. Pembuat akte kelahiran atau Dinas Dukcapil melihat pada status perkawinannya. Pertama, nanti akan dilihat pasangan suami istri itu dari status perkawinannya. Dilihat dulu, perkawinannya sudah tercatat atau belum. Artinya punya buku nikah atau tidak, punya akte kawin atau tidak. Bila sudah memiliki akte perkawinan, memiliki buku nikah, di dalam kartu keluarganya di sini ditulis kawin tercatat. Nah, ini kalau dalam kartu keluarga ditulis kawin tercatat, maka diterbitkan akte kelahiran bentuk yang pertama, tertulis nama ayah dan nama bundanya. Kemudian yang kedua, sudah menikah, statusnya suami istri, tetapi masih nikah siri, tetap anaknya mendapat akte kelahiran yang ada nama ayah dan bundanya. Walaupun di kartu keluarganya dilihat statusnya kawin tetapi belum tercatat. Ini sekarang dicatat. Seperti itu. Karena apa? Tugas Dinas Dukcapil, tugas pemerintah yang diwakili oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kota adalah mencatat peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Peristiwa penting itu seperti lahir, mati, kawin, cerai. Peristiwa kependudukan, orang berpindah penduduk, itu dicatat. Jadi nikah siri juga dicatat, nikah tercatat juga dicatat, meninggal dalam keadaan normal juga dicatat, meninggal karena kecelakaan juga dicatat. Jadi sekali lagi tugas negara adalah mencatat. Jadi nikah dicatat, nikah belum tercatat juga dicatat, catatannya ada di dalam kartu keluarga. Nah, bagi ayah bunda yang statusnya masih nikah siri, anaknya tetap diterbitkan akte kelahiran dengan ada nama ayah bundanya. Bapak ibunya ditulis di dalam akte kelahiran, tetapi ada tambahan frase, ada tambahan penjelasan di bawahnya bahwa perkawinan ibu bapaknya belum dicatatkan. Ada tambahan di sini. Ini memudahkan bagi negara kalau akan melakukan isbat nikah. Akte kelahiran yang pertama dan model akte kelahiran yang kedua, kedua-duanya sah, memiliki kekuatan hukum yang sama. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana bila anak lahir di luar perkawinan? Apakah bisa memiliki akte kelahiran? Ya, anak berhak mendapatkan akte kelahiran, tetapi karena lahir di luar perkawinan hanya ditulis nama ibu saja. Akhirnya kita membuat akte kelahiran model yang ketiga. Akte kelahiran bagi anak seorang ibu saja. Di dalam akte kelahirannya tidak ada nama bapak. Ya, ini penting untuk kita ketahui, setiap anak berhak mendapatkan akte kelahiran. Kemudian yang terakhir, bagaimana bila anak tidak diketahui ayah bundanya?
banyak kasus. Ada bayi ditinggal di depan panti asuhan, bayi ditinggal di pasar. Orang tuanya tidak bisa diketahui siapa sebenarnya. Maka walinya atau panti asuhannya boleh menguruskan akte kelahiran, dan nanti akan diterbitkan akte kelahiran hanya berisi nama anak saja. Jadi tidak ada nama bundanya, tidak ada nama ayahnya. Jadi di Indonesia sekarang ada 4 model akte kelahiran. Semangatnya adalah memberi akte kelahiran kepada seluruh anak Indonesia. Nah, sekarang ada varian yang kelima dari status perkawinannya. Bagaimana bila seorang anak dilahirkan dari seorang ayah dan seorang bunda yang menjadi istri kedua, dan ibu tadi tinggal hanya berdua dengan anaknya. Tinggal berdua dengan anaknya. Jadi bunda dan putrinya tinggal berdua, sedangkan ayahnya berada di kartu keluarga dengan istri pertamanya. Maka petugas yang membuat akte kelahiran harus memasukkan nama ayah dan ibunya di dalam kolom kanan bawah. Status istrinya kawin, tetapi tidak ada suaminya, hanya tulis status istri. Kawin belum tercatat. Maka kalau kita menemukan akte kelahiran seperti itu, nama ibunya, nama anaknya, tidak ada suaminya, tetapi statusnya kawin belum tercatat, di kolom kanan bawah ada nama, di sini ada nama anak, di sini ada nama ayah, nama ibunya. Disinilah anak itu berhak mendapatkan akte kelahiran dengan model yang kedua, dengan frasa. Semangatnya adalah memberi perlindungan kepada anak, sehingga anak Indonesia mendapatkan dokumen kependudukan berupa akte kelahiran sejak dini secara lengkap dan tuntas. Ayah bunda, sahabat semuanya, tadi saya menjelaskan tentang SPTJM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Itu seperti apa? Saya punya contohnya, seperti ini. Ini adalah formulir SPTJM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, untuk menyatakan kebenaran data kelahiran. Jadi ditulis bayinya, kemudian ditulis juga di sini siapa yang menyatakan, nama ayah, nama ibu, kemudian saksi ditulis di sini. Ini menyatakan kebenaran data kelahiran. Kemudian SPTJM yang satu lagi adalah kebenaran sebagai pasangan suami istri. Sudah ada formulirnya. Ayah bunda tidak perlu ragu, bila ada yang perlu ditanyakan segera datang ke Dinas Dukcapil. Formulir ini sudah tersedia. Sekali lagi, semuanya gratis dan tidak dipungut biaya. Oleh karena itu, sempatkan mengurus sendiri. Tidak perlu lewat calo. Hindari calo. Semua layanannya gratis. Ayah bunda semuanya, sahabatku, inilah tugas kita. Buatkan akte kelahiran untuk seluruh putra-putri Indonesia. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.